Enggak usah deh. Enggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak jamaah salat subuh dan kuliah subuh yang Allah muliakan, kita tidak pernah bosan-bosan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat itu Allah masih berikan kita kekuatan untuk bisa dibangunkan dari tidur yang sementara. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita masih biasa salat subuh berjamaah, Allah dudukan kita di majlis ilmu. Inilah nikmat Allah yang luar biasa yang perlu kita sadari. Karena tidak semua orang mendapatkan nikmat yang seperti ini, ya. Karena jujur di saat seperti ini lebih enaknya adalah tidur kembali. Apalagi suasananya mendung dan dingin, Pak Wira ya. Kayaknya enaknya kita peluk-peluk bantal lagi, ya. Ya. Kenapa Pak Ji? Salawat dan salam kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua yang mendapat taufik insyaallah di yaumul akhir nanti dengan banyak-banyak membaca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini sebelumnya minta maaf nih, saya berturut-turut 4 hari Pak, ya, karena jadwal saya harusnya hari Ahad, jadwal berikutnya. Cuman hari Ahad saya insyaallah mau nengok ibu Pak. Jadwal nengok ibu di kampung, Sabtu Ahad jadi nginap di kampung. Jadi saya bilang ke Ustadz Hasan, ngelongok ibu, nemenin ibu di sana. Jadi Ahadnya di Sukaperna, kampungnya jauh Pak, kayak gitu. Ya sekitar 30 km, masih Indramayu sih, kayak gitu. Tapi nginap di sana. Jadi tukeran jadwal sama Ustadz Hasan supaya to be continue, mudah-mudahan pertemuan keempat perang Khandaq hari ini mudah-mudahan selesai supaya nggak lupa-lupa lagi. Nanti kalau dilet 3 hari atau 4 hari lupa Pak nanti. Ini masih anget-angetan kan sekarang kan, kemarin masih anget. Mudah-mudahan 4 hari ini sudah 3 kali pertemuan. Mudah-mudahan 4 kali pertemuan ini bisa hatam. Mudah-mudahan ya perang Khandaq. Tapi kalau nggak hatam ya berarti 1 kali pertemuan lagi, nanti ujian berarti 1 kali pertemuan nih. Ulangannya nanti setelah 4 kali pertemuan, kayak gitu. Biasanya nanti ada UAS. Nah, jadi kita lanjutkan lagi dengan perang Khandaq. Ya. Kemarin kita jelaskan ada satu peristiwa di dalam perang Khandaq ketika perangnya belum, baru menggali paritnya. Ya. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa strategi Khandaq ini adalah strategi pertama kali yang ada di Jazirah Arab, Pak. Jadi belum pernah ada sebelumnya pertahanan perang itu di Arab itu menggunakan parit, belum pernah ada. Kenapa? Ya memang medannya susah untuk dibuat parit, padang pasir. Beda dengan kalau lihat kita perang zaman dulu di Cina, di Persia, di lainnya gitu kan. Rata-rata semua benteng itu di depannya adalah parit. Kalau di daerah Cina, di Persia gitu kan, rata-rata benteng depannya parit gitu kan, baru nanti ada jembatan yang untuk nutup bentengnya gitu kan, seperti itu. Sementara kalau di Jazirah Arab memang belum pernah ada yang namanya pertahanan perang menggunakan strategi membuat parit. Ya. Nah kemarin kita ceritakan ketika lagi membuat parit, Jabir radhiyallahu an memberikan hidangan kepada Nabi dan para sahabatnya. Itu salah satu mukjizat kecil yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad dalam bentuk hal makanan. Ya, di samping memang banyak mukjizat lainnya seperti dalam perang Badar. Ada sahabat Qatadah radhiyallahu an terkena panah matanya, terus Nabi memegang matanya udah rusak, udah tuh keluar, pecah gitu kan. Terus Nabi memegang matanya, didoakan dan sembuh seperti sedia kala. Ya, itu pada saat perang Badar. Ini pun sudah pernah diceritakan pada saat perang Badar, Qatadah radhiyallahu an sebetulnya. Cuman insyaallah kayaknya kita pasti lupa. Ya, Pak Irwan, pernah cerita kan yang matanya rusak, terus pernah. Namanya cuma lupa kan? Namanya Qatadah radhiyallahu an. Nah, berikutnya adalah
peristiwa kedua yang cukup besar, kita singkat-singkat aja tapi mudah-mudahan jelas. Jabir radhiyallahu an lagi sama, ketika lagi menggali parit menemukan sebuah tanah yang keras. Maka lapor kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada tanah yang keras dan kami tidak bisa memecahkannya." Maka Nabi datang ke tanah tersebut dan langsung memukul dengan lembingnya dan langsung lembut tanah itu hancur seperti tanah yang lembek kayak gitu. Nah, setelah itu pun ada lagi Jabir menemukan batu yang sangat besar, yang sangat keras. Berapa kali para sahabat memukul-mukulnya, menghancurkannya tapi gak bisa pecah. Maka datanglah kepada Nabi, maka Nabi pun menghampiri batu itu. Jadi jangan kira Nabi itu lemah, Nabi itu kuat, Pak. Ya, paling pemberani, paling kuat. Walaupun kalau kemana-mana ada sahabat yang selalu mengawalnya. Sahabat ini kalau sudah pada ketakutan berlindung di balik Nabi. Kayak gitu. Nah, ketika batu itu pun di hadapan Nabi, maka Nabi pun dengan mengucap Bismillah menghantamkan lembingnya ke batu itu, dan tiba-tiba keluar cahaya. Nabi bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Nabi, aku setelah melihat istana-istana negeri Syam. Ya. Allah telah bukakan tabir kejayaan negeri Syam. Negeri Syam akan diraih oleh umat muslim. Terus pada lembing pukulan yang kedua, Nabi pun bertakbir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku telah melihat kilauan istana-istana putihnya kekaisaran Kisra. Karena memang kekaisaran Kisra ini, jadi ada dua imperium zaman dulu itu, satu blok barat Romawi, dua blok timur Persia. Persia ini dikenalnya dengan Kisra nama kaisarnya. Ya. Kalau Romawi kaisar itu kan. Nah kalau Persia Kisra nama. Ini terkenalnya dengan Istana Putih. Ya. Nah Romawi pun ada Romawi Timur di Bizantium. Ada juga Romawi, jadi peperangan ada terjadi dengan perang-perangan Romawi, ada dengan Persia gitu kan. Nah, maka pada pukulan kedua kata Rasulullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, aku telah melihat kekaisaran Kisra dengan istana-istana putihnya jatuh ke tangan kaum muslimin. Terus pada pukulan yang ketiga dan batu itu pecah, maka Rasulullah juga bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, aku telah melihat, Allah telah tampakkan bahwa Yaman, San'a dan beberapa daerah lainnya jatuh ke tangan kaum muslimin. Bayangin gitu kan. Dan para sahabat bertanyanya bukan apakah betul itu terjadi ya Rasulullah, bukan seperti itu, Pak. Tapi sahabat tanyanya adalah kapan terjadinya. Berarti itu sudah yakin pasti terjadi, tapi tinggal nanya kapan waktunya. Bayangin lagi kondisi kelaparan, tapi Nabi melihat kondisinya seperti itu, sudah melihat kejayaan-kejayaan, dan umat muslim pada saat itu hakul yakin 100% apa yang Nabi katakan adalah pasti terjadi. Ya. Itu salah satu peristiwa yang terjadi di dalam perang Khandaq ketika membuat parit. Ya. Kalau pelajaran di SD, SMP kayaknya sudah pernah diceritakan tentang bagaimana memukul batu. Ya. Cuman kalau tentang Jabir yang menghidangkan makanan kayaknya belum kali ya dulu ya. Nah akhirnya selesailah penggalian parit dengan panjang kurang lebih 8 kilo, lebar 7 meter, kedalaman 5 meter. Jadi bapak-bapak yang Allah muliakan, peta Madinah ini kalau kita gambarkan, bapak-bapak anggap aja imajinasinya ya. Yang terbuka dari bagian kota Madinah itu adalah bagian utara, Pak. Bagian utara. Jadi bagian utara ini terbuka. Bagian utara ini terbuka. Bagian barat dan timurnya anggaplah sana bagian utara. Utara mana? Sana utara ya. Bagian utara ini terbuka. Ini yang dibuat parit sepanjang 8 kilo. Sementara barat timurnya ini adalah bukit-bukit batu hitam yang sangat terjal, cadas. Ya, bukit-bukit batu hitam. Bagian barat, bagian timur itu bukit-bukit batu. Sementara bagian timur ini agak memanjang sampai ke arah bagian selatannya sedikit. Nah, yang terbuka antara selatan dengan bagian barat ini adalah perkebunan kurma yang sangat besar. Ya. Jadi
yang namanya khandak ini atau parit ini tidak mengelilingi seluruh lingkaran Madinah, enggak. Cuman antara di wilayah utara saja. Jadi menembus antara bukit hitam yang terjal di sebelah barat dengan bukit yang terjal di sebelah timur. Itu kurang lebih panjangnya membentang 8 kilometer. Dan yang perlu dicatat di sini adalah bahwa strategi khandak atau membuat parit ini adalah strategi pertama yang baru kali terjadi di Jazirah Arab. Jadi belum pernah mengenal orang Arab ini perangnya menggunakan strategi parit, belum pernah mengenal. Maka ketika pada hari H tiba, parit itu selesai diisi air, ya, maka Nabi pun memobilisasi pasukannya kurang lebih 3.000 orang membuat suatu kemah induk. Ya, ada benteng induk di depan. Sementara di belakang ada benteng juga, itu untuk kaum wanita dan anak-anak. Nah, di bagian paling belakang yang ada kebun kurma tadi, yang di bagian selatan, ini ada yang namanya mendiami suku Bani Yahudi Quraidah. Jadi benar-benar Bani Quraidah itu adanya di belakang, di bagian selatan. Di bagian belakang, bagian selatan. Jadi ibaratnya benar-benar Nabi itu, pasukan muslimin ini, Bani Quraidah di belakang, menghantam dari belakang, kaum muslimin di tengah-tengah. Kanan kiri utara, timur dan barat ada bukit-bukit cadas, bagian utara ada khandak. Perkemahan orang-orang pasukan sekutu Ahzab ini adanya di seberang parit. Jadi kebayangkan kalau kita di tengah-tengah dikepung nih Pak. Dari depan ada, dari belakang Bani Quraidah. Ya. Ini yang sedikit saya ralat adalah tentang jumlah pasukan. Pada saat itu perang kafir Quraisy, kemarin saya bilang 3.000, ada beberapa catatan sejarah, itu kurang lebih 4.000 pasukan Quraisy. Bani Ghatafan juga 4.000. Yang 2.000-nya adalah campuran Bani Yahudi, Bani Qainuqa, Yahudi, Bani Nazir, dan beberapa kabilah-kabilah kecil. Jadi total pasukan Ahzab di sebelah utara yang menyerang Madinah adalah kurang lebih 10.000 pasukan. Nabi bisa memobilisasi penduduk Madinah 3.000 orang. 1.000 orang yang ikut membuat parit. Di belakangnya ada Bani Quraidah. Begitu pasukan Ahzab ini datang ke Madinah, yang mereka paling nggak nyangka adalah adanya parit. Sehingga mereka tidak mempersiapkan apapun untuk menyeberangi parit ini. Kan kalau sudah tahu ada parit, bisa jadi kan mereka membuat alat kayak tangga yang panjangnya 7 meter atau 10 meter, tinggal bentangin gitu kan. Bisa terjadi seperti itu. Tapi karena memang strategi parit ini baru terkali terjadi di perang di daerah Jazirah Arab, maka mereka pun kehabisan akal. Ya, bagaimana caranya untuk menyerang kedua belah pihak? Beda dengan perang Badar maupun perang Uhud. Kalau perang Badar, perang Uhud langsung berhadapan-hadapan, terang senjata. Nah, kalau perang Khandak ini yang terjadi adalah karena orang-orang Ahzab ini, pasukan sekutu ini tidak bisa menyerang, maka yang terjadi adalah hanya perang jarak jauh. Ya, lempar panah dari pihak kaum muslimin, nggak bisa langsung manah Pak. Yang satu dari kaum Ahzab memanah, otomatis dari pihak kaum muslimin ya bertahan. Dengan cara tamengnya jongkok, tamengnya dia taruh di atas. Kalau berdiri, ya bisa jadi kena kakinya. Sambil jongkok, sambil duduk, bertahan. Begitu ada jeda, maka gantian panah dari pihak kaum muslimin yang meluncur. Menurut riwayat perang Ahzab ini, pengepungan ini kurang lebih terjadi 1,5 bulan. Bayangin, ya, dikepung, tiap hari dihujani panah, kurang lebih 45 hari. Lama perang Ahzab. Ya. Nah, akhirnya pasukan ini kan stres juga Pak, dua-duanya kan, baik kaum muslimin maupun pihak kafir Quraisy dan sekutu stres juga. Kenapa? Nggak bisa ngapa-ngapain. Kuda mau lompat nggak bisa, gitu kan? Cuman ada beberapa kavaleri berkuda dari kaum sekutu ini, khususnya dari dari kafir Quraisy, nggak sabar, dia berusaha pingin nyebrang ke Madinah melalui parit.
Strateginya bagaimana? Kaki kudanya itu nginjak-nginjak pinggirnya parit supaya runtuh kan. Minimal kuda bisa lewat, bisa lompat aja. Dan pada hari ke-17 pertempuran, maka ada 5 pasukan berkuda dari Quraisy itu berhasil melewati Madinah. Jadi dengan cara pasukan pemanah sibuk memanah, maka kaum muslimin sibuk untuk bertahan. Kalau sebelumnya kan begitu ada yang mau nyebrang dipanahin gitu kan, akhirnya nggak jadi. Begitu mau nyebrang dipanahin. Pada hari ke-17 ini membuat strategi kaum pasukan Ahzab memanah terus menerus, sementara kaum muslimin bertahan terus menerus. Maka nggak sempat lagi untuk mencegah ada 5 pasukan berkuda yang berhasil nyebrang. Ya. Iya kan tadi kan Pak. Jadi terus menerus dialihkan perhatiannya sehingga kuda-kuda itu meruntuhkan pasir-pasir itu ke parit gitu kan, sehingga ada sisi yang tidak terjaga karena pasukan Madinahnya kan sibuk bertahan Pak, karena dihujani anak panah. Akhirnya nggak ada yang nyerang ketika nyebrang. Ya. Berhasil lolos 5. Nah begitu lolos 5 ini ada yang saya ikat namanya itu ada 3 orang, 5 itu. Karena dari 5 itu nanti yang mati 2, yang 3 selamat kembali. Ada Amr bin Hudud, ada Ikrimah bin Abu Jahal, ada Naufal bin lupa saya, yang 2 Fulan, 3, 4 Fulan. Ya. Maka, nah yang namanya Amr bin Hudud ini adalah seorang yang gagah perkasa, jago silat, dia bangsawan, ya, tinggi besar. Ya, usianya 80 tahun, tapi masih perkasa. Ya, bayangin Pak, 80 tahun, tapi masih gagah perkasa. Nggak loyo Pak, kayak gitu kan. Sholat masih tegap. Ya, kayak gitu. Ya, gagah perkasa. Dan dia itu guru silatnya Ikrimah bin Abu Jahal. Ibaratnya Pak, jago gulat, jago silatnya orang Mekah. Amr bin Hudud ini. Dia menggunakan kuda terbaik yang mahal, menggunakan pedang terbaik yang mahal. Pokoknya semua peralatan perangnya itu, dia kan orang bangsawan, orang kaya raya. Kudanya kuda terbaik, pedangnya pedang terbaik, baju besinya menutupi seluruh tubuhnya. Mukanya pun cuma kelihatan matanya aja, pakai baju besi. Nah, begitu dia sudah sampai nyebrang ke Madinah, di dalam perang zaman dulu itu terkadang ada yang namanya perang tanding 1 lawan 1. Maka Amr bin Hudud ini nantang orang Madinah di depan tendanya Nabi. Siapa yang mau lawan aku katanya. Maka dari sahabat ada yang nanya, kamu siapa? Kan nggak kelihatan Pak mukanya, karena pakai baju besi. Maka kata dia jawab, saya Amr bin Hudud. Maka begitu dengar Amr bin Hudud nih, orang-orang Madinah nggak ada yang berani menyambut tantangan. Bukan karena takut, tapi itulah adab orang-orang Madinah, orang Islam terhadap Rasulullah SAW. Apa adabnya? Kalau nggak diperintah oleh Nabi nggak akan maju. Nunggu perintah Nabi. Tapi kalau perintah Nabi mau siapapun diserang. Maka ini Amr bin Hudud ini teriak-teriak, terus tiba-tiba Ali bin Abi Thalib bilang, "Ya Rasulullah, saya siap hadapi. Nanti duduk saja. Nanti kalau dia ada suatu kalimat tertentu, kamu boleh maju." Nah, kadang nggak ada yang menerima tantangan, maka akhirnya Amr bin Hudud ini berteriak sombong, "Wahai penduduk Madinah, katanya kamu dikatakan kalau kamu berperang, terus kalau kamu mati kamu masuk surga. Kalau kita mati kita masuk neraka. Kenapa kamu nggak berani terima tantangan?" Akhirnya mengeluarkan kata-kata yang sombong. Maka kata Nabi, inilah saatnya kamu maju. Maka akhirnya Ali pun maju. Ali pakai baju perang, tapi mukanya tetap kelihatan Pak, zirahnya, mukanya tetap kelihatan. Ya kan zirah perang itu yang kepala itu, helmnya itu kan ada yang tertutup, itu kan, ada juga yang mukanya terbuka.
zirah. Tapi di samping-sampingnya ini kan ada zirah besi, baju besi. Maka kata Amr bin Hudud, kamu siapa? Aku Ali bin Abi Thalib. Wahai anakku, kamu mundur aja. Kamu ini bukan levelnya sama aku. Karena Amr bin Hudud ini seangkatan sama Abu Thalib kalau masih hidup, bapaknya Ali. Satu umur seangkatan. Jadi makanya kata Amr bin Hudud bilang, kamu anakku udah minggir aja. Kamu ini masih kecil. Ya, kamu ini masih kecil. Kamu minggir aja, bukan lawan aku. Maka Ali bin Abi Thalib ini membuat dua tantangan kepada Amr bin Hudud yang tidak mungkin bisa dielakkan oleh Amr bin Hudud. Maka kata Ali, aku akan memberikan dua tantangan buat kamu. Yang pertama, ucapkanlah masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini adalah adab-adab perang kaum muslimin zaman dulu. Ya. Musuh itu ajak Islam dulu, kalau nggak mau baru diperangi. Maka pilihan pertama, ucapkan syahadat. Maka kata Amr bin Hudud, ini syarat nggak bisa saya terima. Kenapa? Karena niat saya datang ke sini adalah untuk menghancurkan kalian. Kalau gitu kriteria yang kedua, kamu duel lawan saya, kata Ali bin Abi Thalib. Maka saking marahnya, emosinya, kehormatannya tersulut gitu kan. Akhirnya ini kan Ali ini kan pakai jalan kaki nih Pak, kan dari perkemahan jalan kaki. Sementara Amr bin Hudud kan nunggang kuda. Maka saking marahnya Amr bin Hudud ini turun dari kuda, kudanya dipenggal. Supaya dia sama-sama berdiri. Kudanya dipenggal sama dia sendiri. Maka akhirnya terjadilah peperangan, duel tanding satu lawan satu. Ya. Amr bin Hudud tinggi besar, semua pakaian tertutup ini. Ali ya sedang aja pemuda, masih baru berumur 20-30 tahun. Ya. Maka saking serunya duel itu, ya terang, padang pasir sampai nggak kelihatan. Kenapa? Tertutup debu. Ya, tertutup debu. Ya bayangin lah kita berantem kayak gimana pas di padang pasir sampai tertutup debu, Pak. Berarti kan luar biasa kan kecepatannya kan. Sesak napas dan samar-samar, nggak bisa melihat mana yang sebetulnya yang kalah dan menang. Ya. Sampai pada suatu saat Amr bin Hudud ini pegang dua pedang dan memukulkannya kepada Ali. Ali radhiyallahu an bertahan dengan tamengnya, dilindungi tameng, tapi sampai pecah tamengnya, bahkan tertahan di pundaknya Ali. Saking kuatnya pukulan pedang daripada Amr bin Hudud. Padahal tameng itu kan bahannya kan besi Pak, susah buat pecah kan. Jaringan kalau zaman sekarang mungkin ya. Kalau ini tamengnya Kapten Amerika itu titanium kayaknya Pak. Nah ini tameng seperti itu lah tameng. Sampai tameng itu pecah. Tapi karena tameng ini pun memukul ke pedangnya Amr bin Hudud ini memukul tameng, ketika diangkat susah buat lepasnya. Ali bertahan di posisinya Ali ini jongkok gini Pak, bertahan. Sementara Amr bin Hudud kan berdiri mengayunkan pedang ini kan. Begitu mau diangkat pedangnya Amr bin Hudud ini nggak bisa, maka Ali ini punya kesempatan mengayunkan pedang dari bawah selangkangannya Amr bin Hudud sampai terbelah dua. Maka matilah Amr bin Hudud di peperangan itu. Tapi orang Muslim maupun orang dari pihak Quraisy belum bisa melihat siapa yang menang maupun kalah. Kan jarak 7 meter kan paling sana kan. Jadi kan kelihatan perang tanding kan siapa yang menang siapa yang kalah kan. Kan cuma dibedakan paritnya 7 meter. Ya, akhirnya mereka pun menunggu siapa yang menang dan kalah. Begitu debu sudah mulai berkurang, Ali pun teriak Allahu Akbar. Maka begitu dengar Ali berteriak Allahu Akbar, maka bisa dipastikan Ali yang menang. Maka Rasulullah pun berteriak takbir Allahu Akbar. Maka begitu melihat Amr bin Hudud ini mati, Ikrimah bin Abu Jahal langsung lari tunggang langgang beserta 4 orang yang lain. Tapi ada satu orang, Naufal, ini ketinggalan. Ya, larinya ini ketinggalan kudanya, paling belakang. Akhirnya dikejar sama Ikrimah. Dikejar sama Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini terkenal dengan sebagai jago silat juga. Ya, dulu pada saat perang Badar yang membunuh seorang yang jago juga, pakai tombak dilemparin, itu adalah Zubair bin Awam.
Ya, salah satu sahabat 10 sahabat yang dijamin surga. Ya. Maka ada hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Zubair. Ya, pada saat perang Khandaq terjadi, Abdullah bin Zubair bin Awam, berarti Abdullah anaknya Zubair. Itu menurut riwayat Zubair pada saat perang Khandaq itu usianya baru 5 atau 7 tahun. Sama emas gitu kan. Tapi ada di kancah pertempuran Khandaq, Pak. Padahal anak-anak dan wanita ada di benteng belakang. Tapi Zubair bin Awam ini meriwayatkan hadis bahwa bapakku mengejar Naufal, gitu kan, dengan cara melemparkan pedangnya, sampai-sampai akhirnya tembus ke Naufal dan mati Naufal. Berarti kan kalau meriwayatkan hadis seperti itu, dia ada di lokasi kejadian. Jadi anak umur 7 atau 5 tahun ikut perang di Khandaq. Jadi kebiasaan Zubair bin Awam itu, dia selalu membawa anaknya Zubair itu dalam setiap pertempuran. Kadang-kala digendong di belakang, kadang-kala pun di depan. Kenapa? Melatih anak dari kecil berperang. Mental. Bahkan namanya Zubair bin Awam ini sering sekali melatih anaknya dilepas di hutan tengah malam, suruh pulang sendiri. Melepas Abdullah bin Zubair ini. Ya, melatih keberanian dan mental. Saya aja, Pak. Tadi Mumtaz pulang duluan. Amum nyampe rumah tolong WA supaya Abi nggak khawatir. Padahal tiap hari dia sering bolak-balik masjid. Ini Zubair bin Awam melatih anak laki-lakinya seperti itu. Akhirnya singkat cerita 3 orang ini pun kabur balik lagi ke seberang ke pasukan. Ini semua pasukan udah mulai jenuh nih, Pak. Ya, nggak bisa bertempur. Kenapa cuma bisa dengan anak panah? Akhirnya singkat cerita saya lompat pada hari ke-40. Pada hari Jumat. Ya, Kamis atau Jumat. Ya, lupa, Kamis atau Jumat pada hari ke-40. Malamnya Abu Sufyan mengumpulkan pasukan, semua pimpinan pasukan sekutu. Maka kata Abu Sufyan, besok kita serang Madinah dengan cara apapun, harus jebol Madinah. Dengan cara gimana? Hujanin anak panah terus menerus. Jadi pasukan dibagi, ada yang khusus membuat mata panah, membuat anak panah, ada yang khusus menembakkan panah. Nah, maka pada hari ke-40 mulai ba'da zuhur ditembakkanlah panah dari pasukan Ahzab ke Madinah. Maka di sana pasukan Madinah hanya bisa bertahan, Pak. Sementara di pasukan Ahzab 10.000 orang, ada yang khusus membuat panah, ada lagi yang khusus untuk memanah, terus menerus. Ya, terus menerus nggak berhenti. Dari mulai zuhur sampai maghrib. Kalau perang di zaman dulu kan tertib, Pak. Begitu maghrib selesai, istirahat semua pasukan. Kayak gitu kan, pulang dulu ke kemah dulu. Nanti besoknya lanjutin lagi. Nggak sampai malam atau gimana, enggak. Kayak gitu kan. Jadi kalau berangkat mulai pagi sampai maghrib selesai gitu kan. Nah, saking terus-menerusnya kiriman panah dari pasukan Ahzab ini, ya, sampai dengan sore, Umar datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, celaka orang-orang sekutu ini, orang-orang kafir ini. Kenapa, wahai Umar? Gara-gara mereka kita ini sibuk seharian, sampai-sampai saya baru selesai sholat maghrib, terus saya baru selesai sholat asar, setelah itu baru nyambung ke maghrib. Ya. Berarti kan sudah habis waktunya, Pak. Dan saking kepepetnya, nggak bisa bergerak. Begitu bergerak pasti kena anak panah. Nggak bisa, sibuk bertahan. Kata Nabi SAW, malah aku belum sholat asar, kata Nabi. Sudah masuk waktu maghrib. Kata Nabi, saya malah belum sholat asar. Maka ketika peperangan itu berhenti, Nabi bilang ke sahabatnya, siapa yang belum sholat asar? Kami. Rupanya banyak yang belum bisa sholat asar. Kenapa? Karena nggak bisa untuk sholat. Maka setelah masuk waktu maghrib, Nabi pun mengimami sholat asar dulu, setelah itu baru sholat maghrib. Maka ini menjadi dalil bagi orang yang uzur syar'i boleh mengqadha sholat dengan cara mengurutkan waktu sholatnya. Misalkan dokter mengoperasi,
Ya. Dari sebelum asar selesai setelah maghrib atau isya, gitu kan? Kan uzur syar'i. Maka kan kalau asar ke maghrib nggak bisa dijama, Pak. Jama kan bolehnya duhur ke asar atau asar ke zuhur kan? Nah ini kan kita nggak sesuatu yang nggak disengaja, nggak bisa ditinggalkan. Atau orang pingsan bisa direncanakan nggak? Pingsannya dari mulai sebelum asar sampai dengan maghrib, kan dia nggak sholat asar, maka dia bisa mengkodo asarnya ke maghrib, tapi dengan cara diurutkan, tetap asar dulu sholat, habis itu baru sholat maghrib. Ya, kenapa Nabi pernah cerita seperti ini? Dalil, tapi dengan alasan yang syar'i. Jangan karena alasannya di mobil kita seperti itu, nggak bisa. Kalau di mobil kita masih bisa berhenti, masih bisa sholat di kendaraan. Ini kalau uzur syar'i. Ya. Jadi banyak sekali dalil-dalil sesuatu itu dari peristiwa perang maupun sirah nabawiyah. Maka setelah kejadian itu malam Sabtu berarti Rasulullah SAW berdoa pada Allah, ya Allah, tutuplah aurat kami. Kalau bagi orang Arab aurat itu dirinya, istrinya, hartanya, itu namanya aurat. Maka dari orang-orang kafir Quraisy dan hancurkanlah mereka dan porak-porandakanlah mereka, kata Rasulullah. Maka Allah menjawab doa Rasulullah itu, mengabulkannya dengan cara yang terkadang kita pun nggak tahu caranya bagaimana. Makanya kan doa kita itu minta sesuatu, Allah mengabulkan mungkin dengan cara yang lain. Tiba-tiba ada anak panah melesat ke Madinah, isinya surat. Di dalam surat itu ada berita, saya Nuaim bin Khattab, gitu kan, mau masuk Islam. Ada surat seperti itu. Padahal Nuaim bin Khattab ini adalah pemuka Quraisy, wakilnya Abu Sufyan. Jadi petinggi Quraisy, orang kedua setelah Abu Sufyan. Nuaim ini. Jadi orang penting. Maka kata Rasulullah, kasih jalan. Akhirnya dibuatkan tangga. Tengah malam Nuaim ini datang ke Rasulullah ke Madinah, melewati tangga, melewati parit. Maka Nuaim ini pun bilang ke Rasulullah, saya bersyahadat ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat bertanya, kenapa engkau masuk Islam? Aku datang ke sini dengan kebencian yang luar biasa kepada kaum muslimin. Tapi entah kenapa, kok tiba-tiba malam ini, kok saya pengen masuk Islam. Jadi dia nggak ada sebelumnya dia pengen niat masuk Islam, nggak ada. Bahkan dia ini paling benci sekali dengan kaum muslimin. Tapi Allah gerakkan ke hatinya untuk memeluk Islam. Maka kata Nuaim, ya Rasulullah, orang-orang Quraisy, orang-orang Ghatafan, orang-orang Yahudi ini tidak tahu kalau saya sudah masuk Islam, karena baru dia cuma tengah malam dia datang. Jadi nggak ada yang tahu. Apa yang bisa saya lakukan untuk peperangan ini? Maka kata Nabi SAW, ya Nuaim, engkau ini cuma sendirian. Apa yang bisa engkau lakukan untuk memecah belah pasukan mereka Quraisy, lakukanlah. Jadi Nabi cuma pesannya, engkau ini sendirian. Apa yang bisa engkau lakukan untuk memecah belah pasukan kafir Quraisy, pasukan Ahzab, lakukanlah. Itu kata Nabi. Enggak didetailkan harus gimana-gimana, enggak. Maka Nuaim pun siap ya Rasulullah. Nuaim ini ceritanya pada hari Jumat, berarti kejadiannya malam Jumat. Pada hari Jumatnya, Nuaim ini datang ke Yahudi Bani Quraidah. Wahai Ka'ab, buka pintu. Ka'ab ini pimpinannya Yahudi Bani Quraidah. Ya. Siapa? Nuaim. Kenal, karena dia petingginya orang Quraisy. Maka dibukakan pintu. Apakah engkau kenal aku?
Ya, aku kenal, engkau adalah Nu'aim, petinggi Quraisy. Engkau tahu kan kedudukanku di Mekah? Ya, tentu saya tahu. Kata Nu'aim punya misi bagaimana memecah belah pasukan. Intinya adalah umat Islam ini nggak boleh Pak jadi pemecah belah umat. Tetapi kalau di dalam strategi perang menghadapi kafir Quraisy kayak gitu dibolehkan. Ya. Tapi kalau di dalam situasi damai nggak boleh, dosanya besar. Tapi untuk tipu daya di dalam perang dibolehkan. Nah, wahai Ka'ab, kumpulkan para petinggi Yahudi. Maka musyawarahlah Nu'aim dengan para petinggi Yahudi. Kata Nu'aim dikatakan, aku dari Quraisy, katanya gitu kan. Quraisy ini kita berkedudukan 10.000 orang saja nggak bisa menghancurkan Madinah. Quraisy ini dan sekutu kemungkinan akan meninggalkan peperangan yang di depan. Ya. Nanti apa yang terjadi kepada kamu jika kami meninggalkan medan pertempuran? Oh gitu, kata Ka'ab. Iya, coba aja nanti lihat besok. Jadi apa yang harus kami lakukan? Kata orang Yahudi. Nanti katanya, kalau dari pihak kami datang ke sini, minta saja tebusan. Tebusannya 10 orang pemuka Quraisy untuk tinggal di bentengnya Bani Quraidah nyerang bersama. Karena mereka nanti akan ngajak perang lagi. Jadi itu ibaratnya Nu'aim nih bilang seperti itu, bilang A ke Bani Quraidah. Selesai dari Bani Quraidah, dia balik lagi ke Quraisy. Setelah di Quraisy dia ketemu Abu Sufyan, terus bilang kita pengen kumpul nih musyawarah. Maka Nu'aim pun bilang ke Abu Sufyan dan petinggi Quraisy, bilangnya begini, aku dapat info bahwa orang-orang Yahudi ini merasa menyesal telah mengkhianati Muhammad. Mereka ini mau mereschedule, mau memperbaiki, membuat perjanjian kembali dengan Muhammad dengan cara mereka mau membayar denda. Dendanya adalah mereka akan mengirimkan 10 orang petinggi-petinggi kita, petinggi-petinggi Quraisy. Jadi mereka sebagai denda, sebagai permintaan maaf ke Nabi, kata Nu'aim nih infonya, 10 orang dari orang Quraisy ditahan sama mereka, nanti sebagai jaminan ke Nabi, baru sebagai syarat perjanjiannya dirubah kembali. Abu Sufyan bilang, apakah benar? Benar, kalau enggak tanya saya sana. Kan kepada nggak tahu Pak, kalau Nu'aim ini udah masuk Islam. Maka Abu Sufyan pun pintar, nggak langsung percaya. Dia langsung datang pada hari malam Sabtu itu ke Bani Quraidah. Maka begitu datang ke Bani Quraidah, kata Abu Sufyan, wahai Ka'ab dan semuanya, bagaimana kalau kita besok Sabtu menyerang bersama-sama lagi? Kami nyerang dari luar tiada henti, kalian nyerang dari dalam. Maka jawab Ka'ab, ya Abu Sufyan, apakah engkau tidak tahu bahwa kalau hari Sabtu itu pantang bagi kami untuk melakukan perang? Jadi orang Yahudi itu hari besarnya adalah hari Sabtu. Mereka itu pantang membunuh, pantang berperang pada hari Sabtu. Nggak boleh Pak, haram hukumnya orang Yahudi. Oh begitu kata Abu Sufyan. Kalau gitu bagaimana kalau hari Minggunya? Kita hari Minggunya hari menyerang. Baik kata Ka'ab, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Engkau berikan 10 orang petinggi Quraisy ke kami untuk membantu kekuatan perang kami. Bahasanya halusnya, datangkan 10 orang kaum Quraisy di dalam benteng kami untuk membantu kami melakukan pertempuran. Apa yang ada di benak Abu Sufyan Pak? Oh bener nih katanya, Yahudi ini dia mau mengambil 10 orangnya untuk jadikan jaminan kepada Nabi. Maka Abu Sufyan pun bilang, baiklah nanti saya musyawarahkan dulu. Disitulah sudah mulai timbul perpecahan hati di antara mereka. Perpecahan hati. Ya.
Ini tanggung Pak dikit lagi ya, selesai perang Khandaq. Nah, setelah itu pun kembali dan mereka pun bertahan kembali untuk saling menyerang. Pada hari ke-43 atau 44 atau 45 ya, pada malam itu terjadi suatu peristiwa yang cuaca yang sangat buruk terjadi. Ya, ini pasukan udah pada jenuh, Pak. Udah 40 hari lebih, 41, 42 hanya bisa bertahan, nggak bisa berperang. Ya, nggak bisa berperang, cuman saling melemparin anak panah aja. Nah, pada suatu malam terjadi peristiwa dingin luar biasa, angin kencang dan dingin. Maka Rasulullah pun begitu juga di Madinah, dingin sampai sahabat ini nggak ada yang berdiri, Pak. Semuanya ngeringkuk kedinginan. Malam itu nggak ada yang berdiri karena saking dinginnya. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, siapa di antara kalian yang bisa untuk nyebrang ke seberang? Ngapain di sana? Cuman cari informasi